Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Lilis Setiawati MPD di mata kuliah Materi IPA MISD. Pada hakikatnya, IPA adalah pemahaman tentang alam semesta melalui pendekatan ilmiah, mencakup penguasaan konsep, prinsip, fakta, dan sikap ilmiah. IPA sebagai produk pengetahuan, contohnya gravitasi, IPA sebagai proses ilmiah, contohnya observasi, dan IPA sebagai sikap ilmiah, contohnya adalah rasa ingin tahu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu melakukan diskusi kelompok dan menganalisis konsep sistem pencernaan dalam bentuk diagram label serta kuis singkat dengan penuh tanggung jawab melalui model pembelajaran brainstorming, discovery learning, dan diskusi kelompok. Bicara mengenai sistem pencernaan manusia, ada yang tahu mengapa kita perlu makan dan minum? Ya, ketika kita terlambat makan atau minum dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan bahkan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Lalu, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua, ada sistem pencernaan kimiawi dan ada sistem pencernaan mekanik. Sistem pencernaan kimiawi merupakan proses mencerna makanan menggunakan enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Sedangkan pencernaan mekanik ialah proses mencerna makanan dengan mengunyah menggunakan lidah dan gigi atau dengan menggunakan organ lainnya. Proses mencerna makanan yang pertama dimulai dari mulut. Mulut merupakan organ saluran yang pertama yang menjadi gerbang masuknya makanan dan minuman. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh lidah dan gigi, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Dengan cara memutus tali polimer yang ada di dalam makanan, ketika makanan sudah halus, maka tubuh kita akan merasa untuk menelan makanan. Nah, proses menelan makanan karena adanya rangsangan ini disebut dengan propulsi. Selanjutnya, makanan dari mulut menuju kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan secara tidak disadari, sehingga ketika kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, kita tidak akan merasakan gerakannya secara nyata. Gerakan ini dilakukan untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ selanjutnya. Organ berikutnya yakni lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Bentuknya seperti kantung terletak di rongga perut di bagian kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh otot-otot dinding lambung dengan cara meremas dan mengaduk makanan. Secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Untuk selanjutnya, makanan tadi akan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang, yakni sekitar 6-7 meter. Fungsi usus halus adalah menyerap sari-sari makanan agar bisa diolah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni usus 12 jari,
usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang 25 cm. Usus ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang mengandung enzim amilase, berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum. Terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjangnya sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Berikutnya adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang akan menyerap sari-sari makanan untuk kemudian diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri baik yaitu E. coli yang berguna membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan tersebut akan menghasilkan kotoran atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Selama menunggu dikeluarkan, sisa makanan menuju ujung muara usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses atau dinamakan dengan rektum. Ketika rektum sudah penuh dengan feses, maka syaraf akan mengirimkan sinyal atau respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus. Anus adalah lubang bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, itulah tadi organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Berikut, jika kita urutkan, proses pencernaan makanan pada manusia dimulai dari makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kemudian kerongkongan membawa makanan menuju ke lambung, lalu makanan dihancurkan kembali menjadi bubur oleh lambung, kemudian bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus, dilanjutkan usus besar menyerap air dan membentuk feses. Yang terakhir, rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Tubuh kita memerlukan makanan dan minuman sebagai bahan suplai energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayur, dan karbohidrat yang banyak mengandung nutrisi bagi tubuh kita. Jenis nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita diantaranya yakni ada protein yang dapat dihasilkan dari telur, ikan, daging, serta berbagai kacang-kacangan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Lalu ada karbohidrat yang diperoleh dari nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, serta yang lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi secara tepat. Ada pula lemak. Lemak diperoleh dari daging, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu, berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Nutrisi lainnya yakni vitamin yang dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran, berfungsi membantu tubuh melawan kuman penyakit dan menjaga kesehatan organ. Ada pula serat yang dapat diperoleh dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan, membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Yang terakhir yakni ada air, dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum. Air membantu melunakkan makanan dan membentuk air liur. Di dalam memenuhi keseimbangan nutrisi pada tubuh kita, berikut piramida nutrisi makanan. 5% makanan yang kita makan terdiri dari minyak, mentega, gula, makanan manis, dan minuman manis.
20% terdiri dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. 35% terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran, serta 50%-nya terdiri dari nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. Berikut ini contoh menu makanan bergizi, terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak, serat, vitamin, serta mineral. Nah, agar tubuh kita tetap sehat, maka kita perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama bisa dilakukan dengan makan makanan yang bergizi seimbang. 2. Hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. 3. Mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. 4. Minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Al-Quran juga memberikan beberapa petunjuk terkait sistem pencernaan manusia. Al-Quran menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik atau halalan thayyiban, yang berarti makanan tersebut bukan hanya halal secara hukum, tetapi juga baik untuk kesehatan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya. Jadi, pada pertemuan materi IPA kali ini, kita telah mempelajari mengenai sistem pencernaan yang sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan tenaga. Untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi kalian, silahkan kalian kerjakan kuis singkat yang ada di link Google Form seperti yang tertera pada awal video bahan ajar ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.